Bahwa ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan bahwasannya dialog interaktif Hai Bali Kengken pagi ini kita akan membahas seputar topik perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah di Buleleng. Bersama ketiga narasumber yang telah hadir di studio, Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Buleleng Bapak Imade Subawa SE MPD. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Kepala. Selamat pagi Mbak Ayu Sundari. Mbak Ayu, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 FM Singaraja dimanapun berada. Apa kabar Bapak hari ini? Kabar baik, astungkara sehat. Terlihat fresh ya Pak ya, dengan penampilannya yang luar biasa kan. Terima kasih, mudah-mudahan Mbak Ayu. Kita juga bersama Bapak HB Ali Mustafa SAG selaku Ketua MUI Kabupaten Buleleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam Mbak Ayu. Dan assalamualaikum para pendengar Pro 1 dimanapun berada. Bagaimana ibadah puasanya Pak Haji? Lancar? Alhamdulillah. Sudah hampir habis. Hampir habis betul. Kurang lebih hitungan 5 hari ya 5 hari Pak lagi, Haji ya. Wah, bagaimana nggak mudik Pak Haji? Insya Allah enggak Mbak. Insya Allah enggak. Yang penting sehat ya Pak Haji. Semangat selalu ya menuju hari yang fitri ya. Dan kita juga bersama, wah kalau kita dengar suaranya kan memang sudah tidak asing lagi begitu ya. Dan memang beliau juga sering kita ajak untuk berdialog sedari on air RRI Pak. Beliau sudah rajin datang sebelum melakukan rutinitasnya berolahraga. Luar biasa niki semangatnya nggih. Betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes I Gede Made Metre MSI selaku Ketua FKUB Kabupaten Buleleng. Om Swastiastu Bapak Made Metre. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak penyiar yang cantik Ayu Sundari, demikian juga pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja yang berbahagia. Wah luar biasa kalau didengar vokalnya niki. Bagaimana sudah berolahraga sebelum ke RRI kembali ya, Bapak? Pastinya tidak melewati begitu ya. Tetap semangat Pak nggih. Baik, nanti kita sharing ya seputar topiknya perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah di Buleleng. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kurang lebih 5 hari ke depan ini umat muslim di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, yang mana ini merupakan hari besar yang diakui oleh negara dan di Indonesia yang ada di 6 negara begitu ya. Baik, yang pertama terkait dengan tambahan informasi sudah diakui oleh UNESCO. UNESCO, waduh, luar biasa, nggih. Terima kasih atas informasinya, Bapak Made Metre. Sebagai hari besar kan, hari besar, nggih. Ya, sebagai hari besar keagamaan ya. Baik, mungkin yang pertama terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445
Hijriah di Buleleng. Yang pertama pasti kita beri kesempatan kepada Pak Haji ya, Pak Kepala ya. Mohon izin ya niki nggih. Silakan, Mbak. Ya, bagaimana Bapak terkait dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Buleleng, perkembangannya sampai saat ini? Alhamdulillah untuk perkembangan persiapan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi ini, masyarakat sudah mulai bersiap. Sementara kegiatan nanti yang akan dilakukan, yang pertama kita kan sudah puasa Ramadan dan sholat tarawih, yang mungkin ini terima kasih kepada semua pihak, terutama keamanan yang telah membantu untuk pengamanannya di semua masjid mushola untuk yang melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah pihak keamanan senantiasa membantu keamanannya ada di situ. Alhamdulillah ini hampir sudah 20 sekian hari, tinggal beberapa hari aja ini akan habis. Nah, rangkaian kedua mungkin umat Islam akan melaksanakan takbir keliling. Takbir keliling, walaupun itu artinya tidak semua masyarakat melaksanakan itu, tapi terutama di kalangan kaula muda ini sangat semangat sekali. Dan ini ada beberapa daerah wilayah yang menyelenggarakan takbir itu dilaksanakan, dikoordinir oleh PHBI, Panitia Hari Besar Islam wilayah itu. Antara lain di kota yang ngambil start itu di Pelabuhan Imam Bonjol, kemudian kembali ke jalan depan BCA itu, balik lagi ke Diponegoro kembali ke ex Pelabuhan lagi. Tidak terlalu panjang rute yang diambil oleh PHBI itu. Kemudian ada lagi yang akan melaksanakan takbir dikoordinir oleh PHBI, itu ada di wilayah Banjar. Banjar itu bergabung antara Desa Temukus dan daerah Kaliasem, itu bergabung. Itu akan melaksanakan takbir keliling di sepanjang itu. Kemudian di wilayah timur Air Saneh, yang lain itu di desa masing-masing, termasuk di Grogak, wilayah kecamatan Grogak itu sepanjang Grogak ada 13 desa itu melaksanakan di desa masing-masing. Jadi berputar di sekitar desa itu masing-masing. Itu terkait dengan pelaksanaan takbir keliling. Kemudian esok hari untuk hari raya kita akan masih menunggu pengumuman dari pemerintah, dari Kementerian Agama setelah sidang isbat. Nanti pemerintah akan memutuskan kapan hari raya itu akan digelar. Nah, setelah itu nanti hari raya persiapan umat Islam ada yang melaksanakan di lapangan, ada yang di masjid dan musola untuk sholat idnya. Yang di lapangan, yang jelas di wilayah Kecamatan Buleleng kota itu ada 2, di ex Pelabuhan dan kemudian di Taman Kota. Itu yang di lapangan. Info Seririt juga akan melaksanakan di lapangan Seririt. Kemudian yang lain itu dilaksanakan di masjid dan musola masing-masing terdekat. Itu melaksanakan sholat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah ini. Itu saya kira untuk halal bihalal itu akan melaksanakan, yaitu dari rumah ke rumah. Saya kira itu nanti pada hari raya itu secara massal. Sementara ini masih belum info, belum ada itu barangkali persiapan hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mungkin ada hal unik dalam menyambut perayaan Idul Fitri di tahun ini, Pak Haji? Ya, yang unik itu semua kayaknya mudik ini semakin besar ini masyarakat mudiknya antusias sepertinya begitu ya Pak Haji. Dari sekarang tadi kita lewat di depan Pak Kapolres itu sudah penuh itu kayaknya yang difasilitasi oleh Pak Kapolres. Betul. Oke, itu yang unik. Itu yang unik itu. Memang mudik itu unik tersendiri. Unik tersendiri apa? Yang unik itu macetnya. Kalau semakin macet itu semakin unik. Tapi memang banyak ya sebenarnya hal-hal unik dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ya Pak ya. Iya. Kalau di Buleleng sendiri kira-kira apa yang menjadi ciri khas begitu Pak Haji? Ya, ciri khas di Buleleng
kebersamaannya yaitu tatkala silaturahmi itu halal bihalal itu. Kayaknya yang tua, yang muda mencari yang tua itu lebih tinggi. Mudah-mudahan itu bisa dilestarikan. Iya. Yang lain-lain, saya kira sekarang petasan sudah nggak ada, karena itu dilarang oleh kepolisian. Saya kira sudah tidak seperti dulu. Dan ada takbir keliling itu sekarang kan dilombakan. Oh, dilombakan. Sebelumnya tidak ya Pak Haji ya? Ya dulu kan tidak. Dulu takbir keliling itu menggunakan kendaraan, terutama yang muda pakai knalpotnya yang dilepas itu, weng gitu. Iya. Kalau nggak ngeng yang keras gitu kayaknya nggak puas. Nggak seru gitu ya Pak Haji ya? Seru, Iya. betul, Oke, sekarang ya. tertib ya Pak Haji ya? Tertib dan sekarang kan tidak diizinkan untuk menggunakan kendaraan. Alhamdulillah ini mengurangi angka kecelakaan dan sebagainya. Pasti aja ada Pak yang jatuh, yang mungkin tabrakan dan di malam hari raya itu sebenarnya mencekam gitu loh. Tapi syukur dari kepolisian sekarang bisa merubah itu dari kita semuanya, bahwa yang dulu takbir dengan kendaraan bermotor sekarang dengan berjalan kaki dan itu mencari wilayah terdekat sendiri-sendiri. Itu saya kira itu lebih aman, dan tujuan daripada takbir itu bisa mengena karena memang betul-betul takbir gitu loh. Kalau dulu menggunakan kendaraan bermotor itu hanya kendaraannya yang bunyi, bukan orangnya nggak pernah berbunyi. Ini yang saya kira banyak penyimpangan-penyimpangan yang syukur kita bisa kita luruskan gitulah dari kalangan kaula muda. Wah, luar biasa ya keterlibatan pihak lain begitu ya dalam menyambut nanti Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, ini dari Bapak Kepala sekarang Bapak untuk pemaparannya terkait perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di Kabupaten Buleleng sendiri. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Ayu, rekan-rekan pendengar Pro 1 yang RI Singaraja yang berbahagia. Tentu kami dari Kementerian Agama, bagian dari pemerintah, karena memang tugas-tugas kami berkaitan dengan bidang agama, dan kami tidak mungkin bisa sendiri. Apa yang dipaparkan oleh Pak Ketua MUI tadi, Pak Haji tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah. Bukan kami duduk bersama dengan Pak Ketua FKUB baru kemarin, dan hari ini kita ingin mensosialisasikan hasil kemarin. Iya, silakan Artinya Bapak. bahwa semua instansi terkait sudah mengantisipasi apa yang akan dilakukan rekan-rekan Muslim, mulai dari pelaksanaan puasa, titik-titik sholat Id, dan tentu titik-titik keramaian sudah diantisipasi oleh pihak terkait. Jadi tentu keramaian akan mengganggu lalu lintas dalam konteks yang positif. Jadi kita saling memaklumi dan menghargai. Disinilah tingkat toleransi yang harus kita lakukan. Yang kedua, melanjutkan dari tindakan kami di daerah, Menteri Agama sudah mengeluarkan juga surat edaran nomor 1 tahun 2024 tentang panduan penyelenggaraan ibadah Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah tahun 2024. Inti dari surat edaran ini adalah bagaimana kita semua tetap bisa mentaati edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman pengeras suara, terus edaran nomor 9 tahun 2023 tentang pedoman ceramah keagamaan, sehingga nilai-nilai yang dijalankan dalam konteks panduan ini tentu diharapkan umat Islam tetap menjaga ukhuwah Islamiyah dan toleransi dalam menyikapi perayaan ini. Saya kira apa yang menjadi surat edaran Menteri Agama ini sangat toleran dan tidak ada nuansa. Intinya adalah membangun toleransi, meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai ukhuwah Islamiyah umat beragama Islam. Dan itu saya kira
komunikasi sudah terjalin bagus. Kami juga secara pribadi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua FKUB yang terus bertemu, terus melakukan komunikasi dan koordinasi dalam ruang-ruang bagaimana kita mengantisipasi kerukunan yang ada di Kabupaten Buleleng. Saya kira itu Mbak Ayu. Iya, sepertinya memang sudah ada forum ya ataupun koordinasi satu sama lain untuk menyerap aspirasi ya. Apapun aspirasi yang disampaikan oleh beberapa masyarakat terkait dengan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah begitu ya Pak Kepala ya. Yeah. Pak Madimetre, silakan untuk pemaparannya selaku Ketua FKUB Kabupaten Buleleng. Ya, baik. Pertama untuk saudara-saudara saya umat Muslim dan untuk saudara saya Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng yang sekarang bersama-sama ada di studio, saya ucapkan selamat menunaikan dan menuntaskan ibadah puasa, kemudian selamat juga menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Nah, tadi kegiatan ibadah dan yang terkait dengan ibadah umat Muslim di Kabupaten Buleleng dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah sudah dipaparkan oleh Bapak Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng. Juga berkaitan dengan itu mewujudkan toleransi sudah disampaikan juga oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Nah, kami Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Buleleng dalam hal ini memiliki peran dan fungsi ikut membantu mewujudkan kerukunan di Kabupaten Buleleng. Nah, dalam upaya membantu mewujudkan kerukunan itu, kami tidak saja berkoordinasi pada saat Hari Raya Umat Muslim, tetapi juga pada saat menyambut Hari Raya besar semua agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu 6 agama itu. Kami terus berkoordinasi dan terutama koordinasi itu himbauannya kepada seluruh umat beragama agar ikut bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif agar saudara-saudara kita yang merayakan hari raya besarnya dan kemudian beribadah dan segala kegiatan berkaitan dengan ibadah itu, agar saudara-saudara kita merasa tenang, nyaman, tidak ada gangguan apapun gitu. Jadi semua penduduk, semua warga negara itu ikut menciptakan kondisi itu gitu. Nah, selain itu karena pada umumnya kalau kegiatan ibadah semua agama itu ada kaitannya dengan orang banyak berkumpul menggunakan lalu lintas gitu. Karena itu kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Seperti rapat kemarin kami berkoordinasi dengan TNI Polri, juga dengan Kejaksaan, dengan Dinas Perhubungan, dan juga dengan Satuan Polisi Pamong Praja gitu. Jadi berkaitan dengan keamanan, kenyamanan itu TNI Polri, juga Satuan Polisi Pamong Praja, berkaitan dengan penggunaan perhubungan itu ada Dinas Perhubungan, dan berkaitan dengan pembinaan keagamaan secara ideologis itu adalah dengan Kejaksaan. Nah, kami koordinasi kemarin
semua unsur itu sudah menyatakan kesiapannya mendukung agar saudara-saudara kita yang merayakan Hari Raya Idul Fitri dan beribadah berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri itu bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Gitu. Ya, intinya mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen ini saling menghormati begitu ya. Pak Madinggi, Ya, dan meningkatkan betul. toleransi serta saling memaafkan. Oke, luar biasa sekali pendengar pemaparan dari ketiga narasumber dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken. Dan seperti biasa kami nantikan atensinya di 24644 atau bisa ke WA Pro 1 di 08113999 790. Bisa Anda berkomentar melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya. Baik, mohon izin kepada ketiga narasumber sembari menantikan atensi pendengar, kita jeda sejenak. 97,9 FM 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Selain penuh akan pesan dan makna, Ramadan juga memiliki kesan yang membuatnya berbeda dengan bulan-bulan lain. Salah satunya adalah kegiatan unik yang hanya dapat ditemukan pada bulan Ramadan. Sehingga wajar saja kalau kedatangan bulan puasa sangat ditunggu oleh umat Islam. Membuat kue hari raya. Idul Fitri sangat identik dengan menyuguhkan makanan ringan, terutama kue kering dan berbagai jenis keripik. Meskipun zaman sudah modern, akan tetapi tidak sedikit orang yang masih melakukan tradisi membuat kue hari raya saat Ramadan. Belanja keperluan Lebaran. Hari kemenangan sering dirayakan dengan meriah. Salah satunya adalah dengan mengenakan pakaian terbaik atau baru. Biasanya aktivitas belanja ini sudah dilakukan sejak jauh hari, bahkan saat baru awal memasuki bulan Ramadan. Mudik. Memasuki pertengahan hingga akhir bulan puasa Ramadan, biasanya para perantau akan berbondong-bondong pulang ke kampung halaman atau mudik. Momen mudik untuk berkunjung dan berkumpul dengan keluarga pada hari raya tentu sangat ditunggu-tunggu. Takbiran. Pada akhir malam Ramadan menjelang Idul Fitri, kita akan mendengar takbir dikumandangkan di setiap masjid dan umumnya diikuti dengan arakan pawai yang meriah sebagai tanda berakhirnya Ramadan serta menyambut hari kemenangan. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Ya, pendengar, kita masih dalam dialog interaktif Hai Balik Kenken seputar topik perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah di Buleleng, tentunya bersama narasumber Kepala Kantor Kemenak Buleleng Bapak Imadi Subawa SEMPD dan juga Ketua MUI Kabupaten Buleleng Bapak Haji Ali Mustafa SAG dan Bapak Dr. Andes I Gede Madi Mitra MSI selaku Ketua FKUB Kabupaten Buleleng.
sudah ada yang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri Niki dari kakek gaul yang ada di Bakti Srage. Mengharapkan yang lagi mudik ya, mohon hati-hati keluarga menanti di rumah dan semoga selamat sampai di tujuan serta mohon maaf lahir dan batin. Dan sepertinya juga sudah ada yang berkomentar ke Facebooknya Pro1 ya pendengar ya, dan juga kepada ketiga narasumber. Niki pendengar yang jauh di Pakistan menyapa begitu ya. Dari Muhammad Dreas Niki ya, dari Pakistan. Salam untuk Indonesia begitu ya, terkait dengan dialog interaktif Hai Balikan Ken pagi ini. Monggo untuk diapresiasi dari kedua pendengar tadi, yang satu dari Pakistan, yang satu dari Bakti Srage. Gitu nggih, Pak. Pakistan betulan ini. Pakistan nggih, niki wonten di Facebooknya Pro1. Oh gitu. Nggih, niki sudah beratensi Hebat ke ini. from Karachi, Pakistan. Wah, niki monitornya lewat Napi ya, Pak Muhammad Idris, melalui streaming biasanya niki, ya. ataupun melalui aplikasi RRI digital gitu. Nggih, silakan apresiasinya Pak Hajim ya. Nggih. Silakan Pak Haji. Untuk kakek gaul dari Bakti Srage ya. Betul. Jadi terima kasih yang telah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Ya, kita semuanya mudah-mudahan dengan di hari raya ini kita umat Islam memang betul-betul kembali kepada fitrahnya. Makanya dikatakan hari raya Idul Fitri. Idul itu hari raya, fitrah itu kembali kepada fitrah manusia. Itu harapannya. Manusia yang fitrah yang tentunya yang toleran, yang saling kebersamaan dan hidup bisa menjadi pemaaf, tidak mudah marah, mampu menjaga tatkala emosinya, tatkala lagi sedang emosi, itu antara lain hablum minallahnya, hubungan dengan Tuhannya semakin baik, dan itu antara lain karakter orang-orang yang kembali kepada fitrah. Jadi fitrah itu kembali kepada jati diri manusia di awal itu. Itulah, mudah-mudahan sama-sama kita menjadi orang-orang yang fitrah. Kemudian dari Pak Muhammad Triyat ya. Idrias ya. Dari Pakistan. Assalamualaikum, dan mudah-mudahan senantiasa walaupun di Pakistan tetap dalam kondisi sehat. Kira-kira asli apa memang asli Pakistan apa Indonesia, kita nggak tahu ya. Kalau di Indonesia apakah ini mudik apa enggak? Nah, atau mungkin sharing informasinya bagaimana kegiatan atau rangkaian kegiatan jelang Idul Fitri di Pakistan juga begitu ya, bisa diinformasikan kayak apa, apakah sama dengan di apakah Buleleng sama dengan di ya? Indonesia? Iya, betul. Itulah harapan kita. Mudah-mudahan nanti bisa di lain waktu bisa menjelaskan itu apakah sama hari raya di kegiatan hari raya di Pakistan dengan di Indonesia. Okay. Tapi saya kira hampir mirip-mirip aja, cuman mungkin ada beberapa aja yang mungkin pernak-perniknya berbeda. Itu aja. Okay. Saya kira kegiatan hari raya yang ditandai dengan takbir itu bahwa puasa itu untuk mengakhiri puasa, yaitu tandanya dengan dikumandangkan takbir itu. Kemudian berikutnya ya sholat id, sama sholatnya saya kira antara Indonesia Pakistan tidak beda. Perayaan Idul Fitri ataupun Lebaran sama juga ya Pak? Sama Haji, ya, Idul Fitri ya sama. Jadi tidak ada bedanya. Ya cuman kalau halal bihalal itu mungkin akan ada beda gitu. Itu yang menjadi halal bihalal itu kan tradisi Indonesia. Gitu. Di luar itu belum tentu ada begitu belum ya Pak ada Haji. Seperti itu. Jadi di luar itu walaupun tidak hari raya senantiasa berkunjung saling memaafkan itu. Jadi halal bihalal itu namanya halal bihalal itu halal saling menghalalkan kesalahan kita. Mungkin satu sama lain kita berkunjung, kita berhalal bihalal. Jadi kita juga memaafkan kesalahannya yang kita kunjungi, dan yang dikunjungi itu memaafkan kesalahan kita. Intinya halal bihalal itu kan. Jadi melebur dosa kesalahan kita di antara kita yang hadir itu. Itu saya kira itu
untuk di luar tidak terbiasa mungkin dengan adat atau yang dengan halal bihalal itu. Kita hanya di Indonesia yang ada halal bihalal gitu. Mungkin kalau di Hindu halal bihalal itu setara dengan Darmo Santi setelah hari Nyepi. Hampir mirip. Hampir mirip Darmo Santi. Jadi Indonesia itu kaya tradisi. Nggih itu. Ya, Pak Kepala ataupun Pak Kepala UB niki. Saya ingin apresiasi sama kakek Gaul. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi tentu mengingatkan kita semua. Satu isinya adalah penyampaian selamat kepada umat Muslim, bagaimana kakek Gaul sudah mengimplementasikan nilai-nilai toleransi dalam kehidupannya. Yang paling penting tadi adalah beliau mengingatkan kehati-hatian dalam untuk melaksanakan mudik. Jadi tentu pengalaman terdahulu yang seperti disampaikan Pak Haji tadi, bagaimana hati-hati di jalan, keluarga menunggu, mudah-mudahan selamat. Dan kita juga di pemerintah mulai dari Bapak Kapolres juga melakukan operasi ketupat lah, artinya tetap mengkondisikan ini dan melakukan langkah-langkah komunikasi dengan instansi terkait. Mudah-mudahan biasanya kan ada human error, ada apapun di lapangan itu sudah diantisipasi. Saya kira mudah-mudahan keterlibatan pemerintah dengan seluruh instansi yang ada menguatkan bahwa seluruh umat beragama diberikan ruang untuk melaksanakan ibadahnya, melaksanakan hari rayanya dengan penuh kekhusyukan. Dan yang terakhir mungkin berkaitan dengan rekan kita Muhammad Andreas dari Pakistan, tentu kami teringat. Jadi Pro 1 RRI Singaraja ternyata jangkauannya mendunia luar biasa. Jadi semakin jauh jangkauannya, semakin jauh pula apa yang kita diskusikan, nilai-nilai toleransi dan persiapan menyambut Idul Fitri tahun 2024. Mungkin kami ingin menyampaikan, meneruskan hal yang penting berkaitan dengan surat edaran ini adalah berkaitan dengan sidang. Mohon izin Pak Kepala sebelum dilanjutkan, kita terima penelpon dulu dari tadi sepertinya sudah berdering ya. Mohon izin. Selamat pagi. Selamat pagi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas yang ada di kubu tambahan. Kepada Bapak Ketua PAD, Bapak Didi. Selamat pagi Pak Anggas. Selamat melakukan ibadah puasa Bapak. Semoga sehat selalu. Ya, ini di Singaraja khususnya dulu kan ada suatu event untuk memeriahkan. Ya, mohon izin, mohon maaf Pak Anggas, posisi lebih bagus ya, cari posisi yang lebih bagus nggih supaya tidak tenggelam suaranya. Nggih, niki menggunakan handphone ya Pak Anggas ya, cari posisi yang baik. Oke, siap. Lanjut Pak Anggas. Ya, begini, kan biasanya ada suatu pesta kesenian, ada mungkin lomba-lomba yang diajarkan dulu sama anak-anak muda atau mungkin kelompok-kelompok seperti lomba bedu gitu, kayak mungkin diimbangi dengan berisi berganjur gitu. Nah ini mungkin apakah mungkin sekarang kok tidak ada. Nah itu yang sangat tadi meriah juga untuk khususnya di Buleleng ya, kayak kemarin. Terus juga saya di sini mungkin hanya memberikan suatu masukan saja Pak, kalau memang nanti baik kita pakai, kalau tidak abaikan. Pada saat nanti malam takbiran itu kalau bisa sih pengendara sepeda motor ikutilah aturan lalu lintas. Jangan sampai nanti, mohon maaf sekali kan, kenapa gerowang di jalan bawa bendera itu kadang-kadang membuat bising Pak. Nah itu yang sangat mengganggu pengguna jalan yang lain. Tapi yang seperti yang dulu sudah berjalan dengan baik dan disiplin gitu, mungkin ada himbauan dari ketua-ketua dan tokoh-tokoh masyarakat di Muslim agar nanti anak muda ini tidak lagi disiplinlah di jalan raya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nah, ini sehubungan dengan hari Idul Fitri ini kan kemarin di desa saya Kebudaban itu kan
banyak saya kasih masukan dari teman-teman juga yang di lapangan. Jadi teman-teman mau bikin musola ya, saya dari dulu sudah sangat setuju kali kalau ada musola. Jangan sampai nanti masjid pun harus ada, bila perlu desa adat nyumbang tanah gitu. Karena apa? Karena di sana Indonesia itu kan NKRI kan gitu ya. Makanya jangan sampai nanti ada kata-kata tidak boleh, itu tidak ada, karena hukumnya memang itu peraturan presiden dan peraturan 2 menteri sudah ada jelas, itu tidak boleh melarang orang membuat tempat ibadah, itu harus ditekankan itu. Nah, makanya kesadaran itulah memberikan edukasi kepada masyarakat Bali, khususnya yang ada di Bali ini, sehingga nanti tercermin untuk toleransinya itu. Bahkan Bupati Giri Prasetyo membangun masjid padahal dia orang Bali gitu. Nah, itulah salah satu contoh itu toleransi. Begitu masukan saya kepada masyarakat yang di pedesaan biar tidak termakan isu-isu yang tidak jelas. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi. Matur suksema Pak Anggas yang ada di Kubu Tambahan niki luar biasa sekali ya. Ternyata menurut pantauan Pak Anggas sebelumnya ada lomba beduk isi Bleganjur ya Pak Haji ya. Sekarang kok tidak ada, itu dipertanyakan. Dan diharapkan nanti ketika malam takbiran anak-anak muda yang mengendarai sepeda motor itu lebih disiplin dan tertib ya, supaya tidak bikin ricuh ataupun keributan. Dan ada usul niki dari Pak Anggas juga kalau terkait dengan adanya musola dari desa adat menyumbang tanah paling enggak gitu. Memungkinkan nggak seperti itu begitu ya? Nanti kan dikoordinasikan dulu niki ya. Oke, silakan tanggapannya Pak Haji. Terima kasih kepada Pak Angga dari Kubu Tambahan. Pak Anggas ya. Jadi kalau dulu sebelumnya ada lomba beduk dan seterusnya, PHBI memang telah mengatur Pak. Jadi karena di Muslim itu ada 2 hari raya. Jadi ada Idul Adha, nanti hari raya haji itu, ada juga Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri takbirnya kemarin di waktu rapat PHBI sepakat untuk melaksanakan lomba takbir tapi dengan berjalan kaki. Jadi dengan menggunakan ya itu pernak-perniknya masing-masing peserta. Nah, itu dengan persyaratan yang ketat sekali, tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor itu, tapi jalan kaki. Nah, itu yang untuk tahun ini Idul Fitri ini akan digelar oleh umat Islam, yaitu tatkala melaksanakan takbiran nanti adalah lomba takbir dengan berjalan kaki. Nah, diiringi dengan musik-musik yang mereka beraneka ragam itu. Jadi, nah kemudian kalau Idul Adha itu kita akan melaksanakan yaitu lomba beduk itu di Idul Adha. Karena nanti Idul Adha itu kan biasanya terfokus nanti di satu tempat melaksanakan lomba beduk itu. Itu yang disepakati oleh teman-teman yaitu yang tergabung di kepengurusan PHBI. Jadi kita bagi-bagi biar enggak setiap tahun itu aja lomba beduk aja, tapi kita punya variasi-variasi yang lain. Tapi itu sudah diberikan pemahaman kepada seperti itu masyarakat, dan kemudian kaula muda ya sudah mereka menyadari itu, dan terutama nanti pesertanya ya kaula muda dari masing-masing desa itu, masing-masing masjid ya. Tapi tetap di masjid dan musola tetap menyelenggarakan yaitu takbiran itu, karena itu bentuk amalan yang untuk mengakhiri, tanda untuk mengakhiri bulan suci Ramadan itu dengan takbiran itu. Kemudian tadi menggunakan kendaraan roda 2, saya kira sekarang ini sudah luar biasa pemerintah hadir di umat untuk setiap hari raya itu. Kalau dulu memang seperti itu, takbir itu menggunakan kendaraan roda bermotor, roda 2 atau roda 4 yang knalpotnya dilepas itu telinga sampai sakit. Dan tadi udah kita katakan kalau nggak keras seperti itu nggak seru. Puas mereka, nggak seru gitulah. Tapi sekarang ini sudah berubah total. Mereka berinovasi bagaimana takbir keliling itu mereka bagus-bagusan buat variasi pernak-perniknya apa yang bisa mereka lakukan itu tuh. Kemudian terkait dengan
musola, dan mudah-mudahan nanti kebersamaan kita sekarang tapi semuanya sudah punya musola Pak ya. Ya, jadi masyarakat sudah masjid dan musola itu masing-masing tempat komunitas sudah punya musola, dan itu kita terima kasih kepada saudara-saudara kami yang beragama Hindu, semuanya berfungsi gitu loh Pak. Di Buleleng semuanya berfungsi, tidak ada yang ditutup, tidak ada yang tidak dimanfaatkan, tapi semuanya berfungsi untuk sebagai tempat ibadah untuk umat kami, umat Muslim, untuk melaksanakan ibadah ini toleran yang luar biasa. Nah, inilah yang perlu kita jaga bersama-sama. Itu barangkali Pak Angga. Jadi dimanapun sekarang musola sudah berfungsi, dan ini bentuk rasa toleran. Mungkin dari PHDI atau Pak Kemenak nanti akan menambahkan. Itu dari kami barangkali. Oke, ada WhatsApp kembali dari Gek Putri yang ada di Seririt. Ini hampir sama ya dengan yang disampaikan Kakek Gaul. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan bagi yang mudik hati-hati, selamat sampai tujuan. Rahayu suksema niki. Wah, ini keberagaman dan toleransi umat beragama yang luar biasa ya. Monggo sekalian ditanggapi, menyambung ya Pak Kepala, dan juga lanjut ke Pak Madimetre. Ya, makasih rekan pendengar Gek Putri. Intinya sama, toleransi dan mengingatkan kita semua terkait dengan umat Muslim yang sedang merayakan persiapan merayakan mudik dan lain sebagainya. Saya ingin mengapresiasi apa yang disampaikan Pak Anggas tadi terkait dengan bagaimana jangan sampai ada isu-isu mempersulit pendirian tempat ibadah. Jadi kita memang harus tepis hal-hal seperti itu, bahwa apalagi berkepentingan menghambat itu berkaitan dengan diskriminasi. Jadi kita harus tuntaskan. Tetapi dalam konteks pendirian tempat ibadah sudah ada PBM yang harus kita tepati, dan aturan-aturan itu sudah jelas. Kalau memang udah itu ditepati dan dipenuhi, saya kira semua tidak akan menjadi masalah. Kita antisipasi jangan sampai berdirinya tempat ibadah mengganggu ketertiban, mengganggu kerukunan dan lain sebagainya. Itulah yang terkait dengan syarat-syaratnya. Terima kasih Pak Anggas di kubu tambahan juga mengingatkan kita semua ikut menepis anggapan bahwa seperti yang disampaikan Ketua MUI tadi, bahwa mushola dan masjid sudah dimanfaatkan, berdirinya juga sudah memenuhi persyaratan dan dimanfaatkan dengan baik. Sekali terima kasih Pak Anggas, salam kenal kami dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Iya. Terima kasih. Monggo dilanjutkan tadi Bapak terputus yang ingin disampaikan. Nah, terkait dengan adanya biasanya ada perbedaan penetapan terkait dengan bulan Ramadan, tentu kami berharap sesuai dengan imbauan ini tentu menjadi tetap menjaga jadi adanya sikap toleran terhadap perbedaan penetapan satu Ramadan yang akan dilaksanakan sidang isbatnya tanggal 9 Pak Haji. Jadi antara PP Muhammadiyah dan pemerintah seperti tahun-tahun yang lalu juga berjalan dengan baik. Kita sikapi dengan toleran terkait dengan perbedaan itu. Itu mungkin Mbak Ayu ingin kami tambahkan. Pak Madimetre silakan. Terima kasih kepada semua yang merespon dialog ini, yaitu Kakek Gaul, Bapak Muhammad Idrias, ini jauh di Pakistan, Bapak Anggas dan Gek Putri gitu. Nah, Kakek Gaul dan Gek Putri ini sama intinya mengucapkan selamat dan mengingatkan supaya pemudik berhati-hati. Nah, ini bagus kita dari agama berbeda juga untuk menunjukkan toleransi. Kita mengucapkan selamat kepada saudara kita yang beragama Muslim. Nah, sama juga mengingatkan untuk berhati-hati itu berfungsi juga sebagai doa
agar rekan-rekan kita yang mudik itu selamat. Selain itu sebenarnya aparat keamanan di Buleleng dari koordinasi kemarin itu sudah menyiapkan pos pelayanan dan pos pengamanan. Itu di pos itu ada berbagai stakeholder. Dari sisi pos pelayanan ini akan bisa memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi pemudik, karena kalau ada hambatan itu akan ada petugas yang memberikan pelayanan bantuan. Misalnya kendaraan kempes itu bisa minta bantuan di pos pelayanan itu. Kalau dari sisi pos pengamanan juga pemudik akan merasa tenang, tidak akan ada gangguan misalnya dari sisi keamanan, karena secara psikologis yang ada niat untuk mengganggu keamanan itu akan mengurungkan niatnya, karena ada petugas keamanan yang menjaga kelancaran mudik itu. Sekali lagi terima kasih kepada Kakek Gaul dan Gek Putri. Nah, untuk Bapak Muhammad Idrias di Pakistan, inilah cara kami di Buleleng mewujudkan toleransi dan kerukunan. Jadi meskipun salah satu penganut agama merayakan hari besarnya, tapi kami dari agama yang lain di bawah koordinasi FKUB juga berupaya membantu apa yang bisa dibantu dalam rangka menyiapkan kondisi yang kondusif agar saudara-saudara kita yang merayakan hari besar, yang beribadah itu merasa tenang dan nyaman gitu. Nah, untuk Pak Anggas, masukan Pak yang nomor 1 dan nomor 2 sudah direspon oleh Bapak Ketua MUI Kabupaten Buleleng, sedangkan yang ketiga mengenai pendirian rumah ibadah itu bagus sekali. Gagasan Bapak itu menunjukkan toleransi yang ada di Kabupaten Buleleng. Mengenai ini pendirian rumah ibadah, FKUB memiliki peran dan fungsi itu kalau ada permohonan pendirian rumah ibadah itu FKUB juga memberikan rekomendasi sepanjang pendirian rumah ibadah itu mengikuti peraturan yang berlaku saat ini, yaitu peraturan bersama Menteri Agama nomor 9 dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 2006. Nah, itu sampai saat ini FKUB Kabupaten Buleleng sudah mengeluarkan 3 rekomendasi pendirian rumah ibadah, yaitu 2 masjid dan 1 gereja. Malah gereja 2, masjid ya. 1 masjid, 1 masjid, 2 gereja. Itu sudah kita keluarkan rekomendasi itu dari FKUB. Selanjutnya perizinannya itu tentu dikeluarkan izin mendirikan bangunannya oleh Dinas PUTR. Iya, pendiriannya di mana Pak Mademetri? Iya, 1 di Sangsit itu sebenarnya masjid gerejanya sudah ada, tapi pada saat pendirian gereja itu tidak ada izin mendirikan bangunan. Nah, itu kita sudah berikan rekomendasi, kemudian izinnya sudah keluar itu ya Pak ya untuk gereja. Kemudian masjid yang di Jalan Ayani ya Pak ya, di Pemaron di Jalan Ayani, yaitu sudah kita berikan rekomendasi, tapi izinnya masih dalam proses ya Pak. Ya, Pak Ketua MUI Buleleng tahu itu mengenai proses izinnya, tapi rekomendasinya sudah kita keluarkan. Dan ada juga gereja di Bakti Srage, itu rekomendasinya sudah keluarkan. Nah, aktivitas FKUB itu difasilitasi oleh 2 institusi ujung tombak dari 2 menteri yang mengeluarkan peraturan bersama itu, yaitu ujung tombak dari Menteri Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, itu yang memfasilitasi FKUB. Kemudian ujung tombak dari Kementerian Dalam Negeri itu adalah pemerintah daerah, yaitu jadi bupati, leading sektornya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jadi 2 institusi itulah yang memfasilitasi aktivitas FKUB.
Ya, terima kasih. Wah, ini informasi yang patut masyarakat ketahui begitu ya dengan rekomendasi-rekomendasi tersebut ya Pak ya. Setidaknya sudah terrealisasi apa yang menjadi usulan dari Pak Anggas gitu ya. Dan memungkinkan juga ya usulan-usulan seperti itu ya Pak Haji dan juga Pak Made serta Pak Kepala. Betul, sepanjang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, sepanjang mengikuti peraturan yang berlaku. Mengikuti peraturan yang berlaku itu maksudnya sama sekali tidak ada hambatan yang saya lihat, itu adalah menjaga kemungkinan-kemungkinan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Gitu. Kan tidak ada hambatan dari sisi peraturan itu. Memenuhi persyaratan yang telah ada yang di telah regulasi. Ya itu saja ya. Nggih, Mbak Ayu, saya ingin menegaskan kembali sebenarnya berkaitan dengan pendirian tempat ibadah sudah tuntas dijelaskan oleh Pak Ketua FKB. Dalam prosesnya perlu kami sampaikan, dalam proses itu tetap kami duduk bersama antara pemohon dengan FKUB dengan kami pemerintah. Karena yang kita pikirkan kan jangka panjangnya. Bukan hanya pendirian secara fisik tetapi pada dampak lingkungan. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak dalam kasat mata bisa kita lihat, mungkin bisa mengancam persoalan di kemudian hari. Jadi betul bahasanya jangan sampai ada dampak negatif di kemudian hari. Saya kira nilai-nilai diskriminatif yang masuk dalam konteks pendirian tempat ibadah memang tidak ada, tetapi kita memang kawal memang regulasinya memang ada. Saya kira itu, Mbak. Ya. Niki yang terakhir mungkin semacam himbauan dan harapan terkait dengan perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Yang pertama mungkin sebagai penutup disampaikan oleh Pak Kepala, nggih. Silakan Bapak. Nggih, makasih sebagai closing statement kami dari pemerintah. Pertama kami menyampaikan selamat dulu melaksanakan ibadah puasa, dan pada beberapa hari ke depan rekan-rekan umat muslim tibalah pada saat hari kemenangan dengan rangkaian acara atau prosesi perayaan ibadah, tentu melibatkan berbagai pihak. Yang kedua, kami ingin menyampaikan apa yang sudah terjadi dari bulan Maret sampai dengan April ini. Rangkaian perayaan hari agama itu mulai dari kita Galungan, Kuningan, langsung Nyepi. Setelah Nyepi, rekan kita umat muslim melaksanakan puasa. Terus kemarin Konghucu juga melaksanakan hari raya Qingming. Mungkin masih belum lazim kita dengar Paskah juga. Tentu rentetan ini adalah kita maknai sebuah bagaimana kita hidup berdampingan, bertoleransi, dan syukur astongkara apa yang dilewati di Buleleng berjalan dengan baik. Jadi tentu ini semua peran serta masyarakat dan seluruh umat yang ada. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada RRI, pendengar RRI, baik itu yang mendengarkan dan memberikan masukan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Ayu. Terima kasih. Pak Ketua FKUB? Ya, baik. Rekan-rekan, semeton, saudara, umat beragama di Kabupaten Buleleng yang mendengarkan RRI ini, mari sebagai wujud ucapan selamat kita, wujudkan dalam tindakan secara bersama-sama, ikut membantu menyiapkan kondisi agar saudara kita yang merayakan hari Idul Fitri merasa nyaman dan tenang, tidak ada kekhawatiran. Mari kita bantu bersama-sama. Terima kasih. Pak Haji, silakan Bapak. Kami dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Buleleng yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berusaha bagaimana pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini bisa berjalan dengan baik. Ini semua instansi terkait ini semua sibuk sendiri-sendiri sesuai dengan tusinya masing-masing untuk membantu yang mudik, untuk keamanan dan semua, termasuk Bapak Ketua FKUB ini luar biasa ini upaya-upaya untuk bagaimana pelaksanaan Hari Raya itu bisa berjalan dengan baik, termasuk Pak Kemenak. Ini udah dari beberapa hari ini sudah kegiatan pertemuan kita sudah luar biasa ini atas bantuannya. MUI juga luar biasa, safari Ramadannya Pak Haji luar biasa. Kami ini mengucapkan banyak terima kasih. Yang kedua, kami berpesan kepada umat Muslim yang ada yang mendengarkan dengan di radio Pro 1 ini ya. Jadi marilah keberhasilan, kemenangan dalam melaksanakan puasa ini, yaitu kembali ke fitrah itu, jaga dan jadikanlah sebagai acuan bekal untuk 11 bulan ke depan, sehingga kalau itu bisa kita jaga kefitrahan manusia yang telah diperoleh selama Ramadan, selama puasa ini, maka insya Allah perilaku kita akan menjadi toleran dan sebagainya. Apa yang diharapkan semua pihak itu akan bisa terlaksana dengan baik. Itu barangkali pesan kami. Mudah-mudahan semuanya bisa menjaga itu, bisa untuk dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari selama 11 bulan ke depan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Iya, terima kasih kepada ketiga narasumber atas closing statementnya dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken, Bapak Imade Subawa SE MPD selaku Kepala Kantor Kemenak Buleleng, dan Bapak HB Ali Mustafa SAG selaku Ketua MUI Kabupaten Buleleng, serta Bapak Dr. Andes Igede Madimetre MSI selaku Ketua FKUB Kabupaten Buleleng. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya. Selamat beraktivitas kembali dan juga salam sehat selalu untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Tidak lupa juga kami mengucapkan selamat menyambut nanti ataupun menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Kita semua berharap selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Demikian pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken pagi ini, dan tetap bersama kami di frekuensi FM 97,9 101,2 MHz dan AM 1080 kHz. Atau Anda juga bisa dengarkan melalui streaming kami di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.